Shalom. Haleluya. Luar biasa. Kasih Tuhan itu gak pernah berakhir, gak pernah berhenti dalam hidup setiap kita. Amin. Apapun yang kita alami, lembah kelam seperti apapun yang kita lewati, tapi waktu kita lewati bersama Kristus, kita benar-benar dapat menikmati kasih-Nya di dalam kekelaman itu. Berapa banyak yang mengalami kasih Bapa sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya. Kita mau ucapkan syukur ya Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita mau belajar. Tema dari bulan ini adalah forgiving offenses. Mengampuni pelanggaran Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya bertanya. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini di tempat ini mudah untuk mengampuni? Yang sulit untuk mengampuni? Yang nggak tahu saya gampang atau sulit, atau kadang-kadang gampang, kadang-kadang sulit. Ternyata tadi waktu saya tanya siapa di sini yang mudah mengampuni, nggak ada yang angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Semua orang punya proses. Proses itu dengan siapa? Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya manusia. Proses kita pasti dengan manusia, dengan sesama, betul? Entah itu teman kita, entah itu sahabat kita, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, entah itu pasangan kita, suami atau istri kita. Semua pasti pernah mengalami proses yang membuat sakit, yang membuat marah. Intinya setiap kita pasti pernah mengalami proses yang membuat kita kecewa, betul? Tapi ada satu kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kolose 3 ayat 13 berkata seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat ini tidak berkata ampunilah seorang akan yang lain apabila orang yang lain berbuat jahat sama kita. Biasanya orang yang dendam itu yang berbuat jahat atau yang dijahati. Ayo. Biasanya orang yang dendam itu orang yang dijahati atau yang berbuat jahat? Orang yang dijahati ya. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Kalau saya dijahati lalu saya ingin membalas perlakuan jahat orang itu. Berarti siapa duluan yang punya dendam? Kita yang disakiti, betul? Orang jahat sama kita kadang gak ada alasannya loh Bapak Ibu Saudara. Kadang cuma karena entah kenapa mereka tidak suka sama kita. Entah kenapa mereka iri sama kita. Kadang-kadang no reason. Kadang kita sampai ngerasa, loh kenapa sih orang ini jahat sama saya? Saya loh gak ada ngapa-ngapain dia. Betul? Di sini dikatakan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, adik-adikku sekalian, di dalam Kolose ini dikatakan orang yang dijahati harus mengampuni orang yang menjahatinya.
Di sini loh seringkali titik nggak mudahnya. Di sini loh seringkali titik sulitnya. Kalau kita berbuat jahat, kita dijahatin balik, ya itu namanya wajar, betul? Tapi kalau kita nggak berbuat apa-apa, terus kita dijahatin, nah itu kadang-kadang bikin kita yang namanya gitu ya. Ada orang yang marah, reaksinya macam-macam. Ada orang yang marah, ada orang yang nangis, ada orang yang sedih. Macam-macam reaksinya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ampunilah. Nah, tema saya malam ini ampunilah. Di dalam ayat ini kata ampunilah itu memakai kata karizomenoi dari akar kata karizome. Kata ini dalam bahasa Yunani adalah kata kerja, Bapak Ibu Saudara. Tahu ya kalau kata kerja itu artinya sesuatu yang harus aktif dilakukan. Dia bukan kata benda, dia bukan kata sifat. Ampunilah itu kata kerja. Artinya kita harus melakukan, mengerjakan. Ampunilah ini punya meaning seperti ini. Yang pertama, memberikan dengan cuma-cuma. Aku mau ngampuni kalau dia ngasih aku duit 1 M. Gak cuma-cuma. Aku mau ngampuni kalau dia baik sama aku setelah ini. Bukan ngampuni. Entah pribadi yang Bapak Ibu Saudara harus ampuni itu baik sama Bapak Ibu Saudara atau buang muka sama Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, ampunilah. Gratis, free. Gak berbayar, gak ada. Timbal baliknya gak ada. Arti yang kedua dari kata ampunilah dalam terjemahan bahasa Yunani adalah melepaskan seseorang dari hutang atau kesalahan. Ini pribadi Kristus, ini pribadi Tuhan. Bukankah kita orang-orang yang dilepaskan dari segala pelanggaran kita dan kesalahan kita, tidak dihitung? Tuhan ngampuni kita enggak dengan syarat term and condition ya Bapak Ibu Saudara. Enggak ada syaratnya, oh kalau dia nanti melakukan kehendakku aku ampuni. Sekalipun kita belum melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, Tuhan sudah lebih dulu ngampuni kita. Tuhan sudah lebih dulu kasih gratis kasihnya buat kita. Baru setelah itu kita harus melakukan apa yang kita terima. Yaitu yang ketiga, arti dari mengampuni itu, ampunilah itu adalah memberikan kasih karunia kepada orang lain. Terima kasih. Kita sudah terima pengampunan, kita harus kasih pengampunan kepada orang lain. Amin. Forgive. Saya baru ngeh waktu bikin PPT-nya. Dalam bahasa Inggris kata-katanya forgive. Untuk give itu apa? Memberi. Jadi tetap gak keluar dari arti kata Yunani yaitu memberi. Secara ilmu psikologi umum, kata mengampuni adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sadar dan disengaja untuk melepaskan perasaan benci atau dendam kepada seseorang atau kelompok yang menyakiti kita. Selanjutnya apa? Tanpa memandang apakah mereka layak mendapatkannya atau tidak. Ini psikologi loh. Selaras gak dengan apa kata firman Tuhan? Mengampuni itu harus dilakukan secara sadar dan disengaja. Malam hari ini, tadi kita nyanyi, Angel ajak nyanyi lagu pilihanku. Malam hari ini, mau pilih ngampuni atau enggak? Firman Tuhan tegas loh bilang, waktu kamu mengampuni,
kamu diampuni oleh Bapa. Saya Pak Gem gak bisa maksa Bapak Ibu Saudara untuk ngampuni orang yang bersalah sama Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena itu pilihan yang harus dibuat secara sadar dan disengaja. Yang membuat kita sulit mengampuni itu sebenarnya karena apa sih Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu sebagai anak Tuhan kita harus mengampuni. Dan itu berlawanan dengan keinginan daging, betul? Nanti kita lihat, kenapa sih kita harus belajar mengampuni? Ada sebuah kutipan yang saya kutip di sini dari orang yang bernama, dia punya titel Uskup Agung, namanya Desmond Tutu. Alasan kenapa orang harus mengampuni. Dia bilang seperti ini, pengampunan memberi kita kemampuan untuk membuat awal yang baru. Tidak mengampuni akan menimbulkan kepahitan dan kebencian yang sama seperti kebencian terhadap diri sendiri dan penghinaan terhadap diri sendiri yang akan menggerogoti hal-hal yang sangat penting dalam diri seseorang. Tadi pagi saya sharing, nanti boleh lihat kalau sudah di-upload di YouTube. Waktu kita memilih tidak mengampuni, itu akan berpengaruh kepada kesehatan jiwa kita dan fisik kita. Itu akan berpengaruh kepada penyembahan kita sama Tuhan. Waktu kita gak mau belajar mengampuni, yang dirugikan bukan orang yang berbuat salah sama kita. Tapi yang dirugikan diri kita pribadi. Garis bawahi, gangguan kejiwaan bisa terjadi karena kita gak mau mengampuni. Ada yang mau kena gangguan kejiwaan? Saya gak mau. Lukas 6 ayat 37 berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan apa? Diampuni. Akhir-akhir ini di dunia sosmed ada quotes yang lagi terkenal ya. We listen and we don't judge. We listen and we don't judge. Bagus, bagus loh. Firman Tuhan bilang, jangan menghakimi, jangan menghukum. Kenapa? Karena firman Tuhan juga bilang, Tuhan sendiri bilang seperti ini. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Siapa di antara kita yang mau ambil alih haknya Tuhan? Kita harus berlatih mengampuni. Kenapa? Karena yang pertama, mengampuni itu perintah Tuhan. Sampai Yesus saja bilang, Yesus ngajarin murid-muridnya, seluruh pengikutnya diajarin untuk apa? Mengampuni. Bahkan ada yang nanya, Guru, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah sama aku? 7 kali? 70 kali? Jawab Yesus apa? 70 kali 7 kali. Kali berapanya? Gak tahu. Artinya gak ada batas. Karena Tuhan gak bilang 70 kali 7 titik. Tuhan Yesus bilang 70 kali 7 kali. Kali. Gak ada batasan. Karena mengampuni itu kata kerja yang harus dilakukan terus menerus. Amin. Sama kayak makan. Makan itu kata kerja. Bapak Ibu Saudara harus makan kan? Sama kayak bernafas. Harus bernafas kan setiap detik. Coba aja gak nafas berapa menit. Ada yang sanggup gak nafas bermenit-menit. Gak sanggup. Lalu berlatih mengampunin itu berdasarkan kasih karunia. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 itu, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita mengampuni orang lain bukan karena orang itu layak diampuni. Yang tadi saya bilang bukan karena kita dikasih sesuatu, bukan karena orang itu baik nantinya sama kita. Tapi kita mengampuni karena kita adalah ciptaan yang baru, amin. Yang lama sudah berlalu. Kalau kita orang yang lama suka dendam, nyimpen kesalahan orang dalam hati, Tuhan bilang buang. Gak boleh nyimpen kesalahan orang. Yang ketiga, ada orang yang menerjemahkan mengampuni itu sebagai memaafkan dan melupakan. Saya gak setuju. Karena memaafkan dan melupakan tidak sama dengan mengampuni. Anda bisa bilang gini, oh ya, saya buat salah misalnya sama Pak Gem, saya bilang maaf ya. Pak Gem bisa jawab, iya. Terus dia mungkin udah gak inget karena waktu berjalan. Tapi satu waktu, tiba-tiba dia teringat, terus hatinya marah. Hatinya jengkel, hatinya kecewa. Berarti Pak Gem baru sampai taraf memaafkan. Belum mengampuni. Kalau dia mengampuni, waktu dia ingat, itu gak lagi bikin rasa sakit. Mengampuni itu bukan melupakan, tapi mengampuni itu melepaskan dendam. Roma 12 ayat 19 berbicara bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Orang dunia bilang apa? Hukum karma. Orang yang buat jahat sama orang lain, satu hari dia pasti akan terima perbuatan yang sama. Tapi kalau orang minta maaf, minta ampun, memperbaiki diri, belum tentu dia terima perbuatan yang sama, walau ada konsekuensi ya. Yang keempat, mengampuni itu membawa damai dan kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak mau mengampuni tadi saya bilang akan kena gangguan kesehatan. Baik secara jiwa maupun secara tubuh. Orang yang terus menyimpan kesalahan orang lain, di-endorse kesalahan orang lain. Ketemu si A cerita kesalahan orang lain, ketemu si C cerita kesalahan orang lain, ketemu si D cerita kesalahan orang lain. Endorse terus kesalahan orang lain. Percaya enggak? Orang itu pasti sulit tidur. Pikirannya akan terus dipenuhi, dicengkram sama kesalahan orang lain. Gak ada damai-damainya hidupnya. Mazmur 147 ayat 3 berkata seperti ini. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Buat saya pribadi, saya gak tahu buat Bapak Ibu Saudara. Tempat teraman ketika saya sedang sakit hati, saya kecewa, saya sedih, saya marah. Tempat teraman saya itu ngadu sama Tuhan. Kenapa? Kalau saya ngadu sama teman saya, bisa jadi bahan gosip. Makin dipanas-panasin, makin dikompor-komporin. Kalau saya cerita sama Pak Gem, walaupun suami, kadang bisa dibilang, lebay. Kadang bisa dianggap, apa sih gitu. Betul ya para wanita ya? Ibu-ibu, betul gak? Makanya para wanita yang sudah menikah itu jarang cerita sama suami. Karena kadang-kadang suaminya cuma, aduh kamu tuh gitu aja diributin. Padahal waktu kita lagi kesel, lagi jengkel, lagi marah tuh yang diperlukan apa? Oh, suami mendengar terus nenangin gitu ya. Tapi kadang-kadang begitu. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, ngomong apa adanya Tuhan, aku lagi kesel. Aku marah, aku jengkel, aku sedih. Maka Roh Kudus, penghibur, penolong, penasehat, lengkap, dia akan tolong kita. Kalau Bapak Ibu Saudara datang sama manusia, jawabannya pasti nggak mungkin, belum tentu ampuni, belum tentu. Kecuali manusianya, manusia rohani yang memang punya prinsip komitmen untuk hidup serupa segambar dengan Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan, bisa ngingetin, dewasa rohani. Tapi kalau belum dewasa rohani, tambah dikompor-komporin untuk balas dendam. Betul? Tapi kalau Anda datang sama Tuhan, Tuhan gak mungkin komporin Anda untuk balas dendam.
Karena Tuhan yang berfirman, pembalasan itu hakku. Kita nggak perlu kok berdoa untuk minta dibalas. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, berkatilah mereka. Waktu kita belajar mengampuni, kita akan sampai pada tahap itu loh Bapak Ibu Saudara. Kita ngadu sama Tuhan, hancur hati di hadapan Tuhan, remuk hati. Kasih Tuhan akan penuhi kita, kasih damai sejahtera, kasih kesembuhan. Sampai mulut kita bisa ngomong apa? Tuhan, aku mengampuni si A, si C, si D. Aku memberkati, aku berdoa biar apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya terjadi. Yang kelima, Lukas 23 ayat 34 berkata, memberikan satu teladan Bapak Ibu Saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus. Waktu di kayu salib dia berkata seperti ini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Yesus memberi teladan untuk mengampuni, kenapa kita anak-anaknya gak mau ikut ngampuni? Kenapa kita sibuk menghakimi dan menghukum orang lain? Adakah diri kita sudah sesempurna itu sampai kita sibuk menghakimi dan menghukum orang lain? Yesus yang sempurna aja gak menghakimi orang lain loh. Ingat ya waktu para ahli Farisi bawa perempuan yang berdosa kedapatan berzina, Yesus bilang apa? Yang gak pernah buat dosa, lempar dulu paling pertama. Lalu semua satu-satu pergi. Yesus ngampuni tapi Yesus negur wanita itu juga. Di dalam pengampunan ada kasih. Kasih itu ada melepaskan tapi kasih itu juga menegur. Yesus bilang sama wanita ini, pergilah. Gak cukup sampai di situ, gak berhenti sampai pergilah. Yesus bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Ini teladan Kristus. Karakter Kristus mengampuni. Karena Kristus, Yesus Tuhan adalah kasih. Kasih itu tidak mengingat kesalahan orang lain. Amin. Yang ngomong bukan saya. 1 Korintus 13 ayat 5 yang ngomong. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah mengampuni. Yang berikutnya, mengampuni itu memberi kebebasan Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mengampuni, kita terbebas dari rasa apa? Sakit. Rasa marah. Rasa menjadi korban. Mengampuni itu keuntungannya buat kita. Bukan buat orang lain. Saya persilakan tim PW untuk naik. Pilihan ada di tangan masing-masing dari kita. Malam hari ini, minta Tuhan, singkapkan hati kita. Semua yang tersembunyi, semua yang masih kita simpan. Kita ada di musim di mana Tuhan lagi bongkar-bongkar, bersih-bersih diri kita Bapak Ibu Saudara. Kalau ada hal-hal, rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah yang masih kita simpan, itu akan menghalangi kita untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Malam hari ini, ambil waktu Bapak Ibu Saudara. Ambil waktu, minta Tuhan ingatkan kalau masih ada orang-orang yang menyakiti kita, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, entah itu pasangan kita, entah itu orang-orang yang kita pimpin atau orang-orang yang memimpin kita. Malam ini Tuhan kasih pilihan, mau mengampuni atau tidak. Karena waktu kita tidak bersedia mengampuni, sesungguhnya dengan tangan kita sendiri, kita sedang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita juga sedang merusak hubungan kita dengan orang lain. Berhenti hitung-hitung kesalahan orang lain Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan gak hitung kesalahan kita lagi. Amin.
tundukkan kepala. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku.
orang yang harus Bapak Ibu Saudara ampuni. Ambil keputusan malam ini. Pilih untuk mengampuni. Sesakit apapun, Tuhan janji, Tuhan akan menyembuhkan sakit hatimu. Sebut namanya. Minta kasih Tuhan, minta anugerah Tuhan. Untuk kita mampu mengampuni. Dia yang sudah lebih dulu mengampuni kita. Dan dia mau kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya Tuhan, taruh tangan kanan di dada kita. Tuhan, kalau sekiranya Engkau temui, aku masih belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Malam hari ini aku mau memilih, aku mau memutuskan untuk mengampuni Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah mengampuni aku, ajar aku untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Aku melepaskan pengampunan, aku melepaskan kasih Bapa. Aku melepaskan anugerah Allah. Dan aku memberkati mereka Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Yes Jesus. Betapa besar ingat kasih-Nya yang sudah begitu besar mengampuni kita. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pengampunan yang Tuhan beri memulihkan hidup kami. Kami percaya dengan kasih dan anugerah Bapa ketika kami mengampuni orang lain. Kehidupan mereka juga dipulihkan. Terus bawa kami Tuhan, hari lepas hari, untuk boleh menjadi saksi kasih Tuhan bagi dunia yang gelap ini, bagi mereka yang membutuhkan kasih. Ajar kami untuk mengampuni satu dengan yang lain di dalam kasih Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus biar kebenaran-Mu ini boleh bertumbuh dalam hidup kami dan membawa kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.